Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wahyudi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar farmasi klinik. Menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi standar yang pertama ada pengolahan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Yang kedua ada pelayanan farmasi klinik dan saya akan menjelaskan tentang pelayanan farmasi klinik. Pelayanan langsung yang diberikan apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan resiko terjadinya efek samping karena obat untuk tujuan kesehatan pasien, sehingga kualitas hidup pasien bisa terjamin. Pelayanan farmasi klinik dibagi menjadi 1. Pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling, visit, penggunaan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan obat, pemantauan kadar obat dalam darah. Yang pertama ada pengkajian dan pelayanan resep. Pengkajian resep dilakukan untuk menganalisa masalah terkait obat. Bila ditemukan masalah terkait obat, harus dikonsultasikan dengan dokter penulis resep. Apoteker harus melakukan pengkajian resep sesuai persyaratan administrasi, persyaratan farmaseutik, dan persyaratan rawat inap maupun rawat jalan. Penelusuran riwayat penggunaan obat. Proses untuk mendapatkan informasi mengenai seluruh obat atau sediaan farmasi lain yang pernah dan sedang digunakan. Riwayat pengobatan dapat diperoleh dari wawancara atau data rekammedik pencatatan penggunaan obat pasien. Rekonsiliasi obat. Proses membandingkan instruksi pengobatan dengan obat yang telah didapat pasien. Rekonsiliasi dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan obat seperti obat tidak diberikan, duplikasi, kesalahan dosis atau interaksi obat. Kesalahan obat rentan terjadi pada pemindahan pasien dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, antar ruang perawatan, serta pasien yang dikeluarkan dari rumah sakit ke layanan kesehatan primer dan sebaliknya. Pelayanan informasi obat. Kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini dan komprehensif yang dilakukan oleh apoteker kepada dokter, apoteker lain, perawat, profesi kesehatan lainnya, serta pasien dan pihak lain di luar rumah sakit. Yang kelima ada konseling. Aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait obat, terkait terapi obat dari apoteker atau konselor kepada pasien dan atau keluarganya. Konseling untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap di semua fasilitas kesehatan dapat dilakukan atas inisiatif dari apoteker, rujukan dokter, keinginan pasien atau keluarganya. Pemberian konseling yang efektif memerlukan kepercayaan pasien atau keluarganya terhadap apoteker. Yang keenam ada visit. Visit kunjungan, kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan oleh apoteker secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan untuk yang pertama mengamati kondisi klinis pasien secara langsung dan mengkaji masalah terkait obat, memantau terapi obat dan reaksi obat yang tidak dikehendaki. Yang ketiga ada meningkatkan terapi obat yang rasional. Yang keempat ada menyajikan informasi obat kepada dokter, pasien, serta profesional kesehatan lainnya. Yang ketujuh ada pemantauan terapi obat atau PTO. Proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Yang kedelapan ada monitoring efek samping penggunaan obat. Kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang tidak dikehendaki yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada manusia untuk tujuan fitofilaksis, diagnosa dan terapi. Efek samping obat adalah reaksi obat yang tidak dikehendaki yang terkait dengan kerja farmakologinya.
ke-9 ada evaluasi penggunaan obat atau EPO. Proses evaluasi penggunaan obat yang terstruktur dan berkesinambungan secara kualitatif dan kuantitatif. Yang ke-10 ada dispensing sediaan steril. Dispensing sediaan steril harus dilakukan di instalasi farmasi dengan teknik aseptik untuk menjamin sterilitas dan stabilitas produk dan melindungi petugas dari paparan zat berbahaya serta menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat. Yang ke-11 ada kadar obat dalam darah. Interpretasi dari hasil pemeriksaan kadar obat tertentu atas permintaan dari dokter yang merawat karena indeks terapi yang sempit atau atas